Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati untuk Ibu Uli Nurhal Latifah SMT selaku dosen pengampu sistem kendali, kami dari kelompok 5B akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Analisa dan Simulasi Sistem Pengendali Motor DC menggunakan kendali PID. Sebelumnya, izin perkenalkan diri, saya Putri Anda Larsati dan dua rekan saya yaitu ada Aziza Rismayanti dan juga ada Wisnu Kuncoro Jati. Oke, bisa di next. Ya, sebentar ya. Ya, next. Ya, Di next lagi. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas bagian pertama, yaitu mengenai pendahuluan. Dalam era revolusi industri 4.0, peran sistem kendali dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi di suatu industri sangatlah krusial. Sistem kendali yang diterapkan pada suatu pabrik atau fasilitas menjadi fondasi utama dalam merancang dan menjalankan operasi dalam sistem tersebut. Dengan adanya sistem kendali yang efektif, sebuah pabrik dapat merencanakan dan mengelola produksinya dengan lebih efisien. Sistem kendali bukan hanya sekedar sebuah konsep teknis, namun juga disiplin ilmu yang memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari ya, untuk manusia serta dalam dunia industri. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengembangan dan penerapan sistem kendali dalam menunjang berbagai aspek kehidupan manusia, baik secara individu maupun secara kolektif dalam lingkup ini. Bisa di next. Selanjutnya ada pembahasan, yaitu di sini karena kita menggunakan klaim motor DC, jadi motor DC adalah sebuah mesin listrik yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik yang berupa putaran. Dikatakan motor DC disebabkan oleh sumber tegangannya yang menggunakan sumber tegangan arus arah atau yang sering disebut dengan direct current atau DC. Motor DC adalah salah satu komponen yang sering digunakan dalam sistem kendali yang kemampuannya untuk mengatur kecepatan dan arah. Dalam motor DC terdapat beberapa parameter yang dapat diidentifikasi, seperti momen inersia rotor atau J, konstanta gesekan atau B, konstanta gaya gerak listrik itu KE, konstanta torsi itu KT, hambatan listrik R, tegangan input itu V, arus itu I, dan indukstansi L. Boleh di next. Selanjutnya, motor DC dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu motor DC yang memiliki penguat sendiri, self-excited, dan motor DC yang memiliki penguat terpisah, separately excited. Motor DC dengan penguatan terpisah terdiri dari tiga jenis, yaitu motor DC seri, paralel shunt, dan campuran compound. Jadi di sini ada tampilan plan dari motor DC. Selanjutnya, dikarenakan pada satuan internasional konstanta torsi motor dan konstanta GGL balik sama, yaitu KT sama dengan KE, maka konstanta ini akan diwakilkan dengan K. Dengan itu, persamaan dapat diturunkan berdasarkan hukum 2 Newton dan hukum Kirchhoff. Di sini ada di dalam tabel kita menggunakan parameter-parameter yang akan kita gunakan, yaitu ada J plus B sama dengan KI, ada L, DI, R, I sama dengan V kurang K besar dikali theta. Di mana J itu momen inersia rotor, B konstanta gesekan motor, KI faktor konstan, L induksi listrik, R resistansi listrik, dan V itu adalah sumber tegangan. Boleh di next. Selanjutnya ada transfer function. Transfer function adalah alat matematis yang digunakan dalam analisis sistem dinamis untuk menggambarkan hubungan antara input dan output dari suatu sistem dalam domain frekuensi. Dalam konteks kontrol motor DC, transfer function digunakan untuk menggambarkan hubungan antara tegangan input yang mengontrol kecepatan motor dan kecepatan output dari motor DC. Dengan menggunakan perangkat lunak MATLAB, kita dapat melakukan analisis sistem menghasilkan transfer function yang sesuai dengan sistem tersebut. Di sini kita menggunakan parameter J 0,026, B 0,3, K 0,0712, L 0,7 yang dimana nanti akan kita tampilkan atau kita lakukan simulasinya di dalam MATLAB. Kemudian hasil transfer function itu adalah 0,07 per 0,0182 S kuadrat plus 0,522 S plus 3,605. Yang dimana di sini adalah sistem orde 2. Boleh di next. Selanjutnya ada diagram alir dan diagram blok. Diagram alir ini kita dimulai dari input, yaitu ada voltage, dan juga berakhir di output. Sedangkan diagram bloknya itu kita dimulai dari inputnya itu Vm, kemudian dia berakhir di omega M, yaitu outputnya, kemudian balik lagi umpan balik dengan Km menuju Vb, yang dimana itu adalah input. Boleh di next. selanjutnya, Baik, untuk karakterisasi sistem akan dibahas oleh rekan saya. ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakterisasi sistem. Yang pertama itu adalah stabilitas. Untuk memeriksa kestabilan sistem, dapat menggunakan metode Roth-Horowitz. Untuk mengevaluasi dan memeriksa stabilitas sistem, ini merupakan suatu pendekatan yang memperhitungkan koefisien dari persamaan karakteristik sistem untuk menentukan stabilitasnya, tanpa perlu menghitung aparaturnya secara langsung. Saya lihat persamaan di sebelah. Lalu selanjutnya ada akurasi, yaitu ketelitian berhubungan dengan error steady state. Error steady state merupakan selisih nilai keluaran terhadap masukan sistem pada saat sistem dalam steady state. Koefisien kesalahan stabil menggambarkan keunggulan sistem kontrol. Dengan menentukan nilai KP, KV, dan KA, kita dapat mengklasifikasikan sistem sebagai tipe 0 karena hanya KP yang memiliki nilai yang tidak 0. Karena hanya KP yang memiliki nilai yang signifikan, sinyal uji yang ideal adalah fungsi step. Dan lain-lainnya bisa dilihat di gambar berikutnya. Lalu next.
ada spesifikasi sistem yang digunakan. Di sini nilai rest time-nya 0,245, overshoot 0%, settling time-nya 0,43, lalu steady state-nya ada 0,0194. Lalu spesifikasi sistem yang diinginkan ada 0,3, overshoot 0%, settling time-nya 1, dan steady state-nya 1. Lalu next ada respon transient. Respon transient adalah respon sistem yang berlangsung dari keadaan awal sampai keadaan akhir. Dengan menganalisis tanggapan peralihan atau respon transient, sistem dapat diketahui beberapa hal. Di antaranya adalah mengenai waktu yang diharapkan untuk mencapai keadaan mantap dan nilai kesalahan atau error yang mengikuti sinyal masukan atau input. Bentuk dari transfer function orde 2 adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan transfer function yang telah didapatkan, maka bisa memperoleh nilai W2, N2 dengan cara di mana omega N adalah frekuensi natural. Dan sigma adalah rasio redaman sistem. Lalu next ada root locus. Root locus adalah metode grafis yang digunakan dalam analisis sistem kontrol untuk menggambarkan perubahan posisi akar atau root, karakteristik suatu persamaan, karakteristik sistem ketika parameter sistem varian. Dalam root locus, posisi akar karakteristik ditampilkan pada diagram pada bidang kompleks dengan sumbu nyata dan imajiner. Diagram ini memberikan informasi tentang bagaimana variasi parameter sistem mempengaruhi stabilitas dan respon sistem. Root locus sangat berguna dalam merancang dan menganalisis sistem kontrol yang stabil dan responsif. Nah, gambar bisa dilihat pada di layar. Lalu selanjutnya adalah analisis root locus. Analisis kestabilan menggunakan root locus dilakukan dengan memperhatikan posisi akar-akar pada diagram. Sebuah sistem dianggap stabil jika tidak ada akar yang berada di sebelah kanan sumbu imajiner. Oleh karena itu, jika tidak ada akar sistem yang berada di sebelah kanan sumbu imajiner, maka sistem dianggap stabil. Berdasarkan analisis root locus, ini menunjukkan bahwa respon sistem tidak akan bersosialisasi atau menjadi tidak stabil. Sementara itu, diagram Bode adalah alat analisis yang digunakan untuk mengevaluasi respon frekuensi sistem. Next ada diagram Bode. Bode plot merupakan teknik grafis yang digunakan dalam analisis sistem kontrol untuk memvisualisasikan tanggapan frekuensi sistem terhadap sinyal input. Grafik ini menunjukkan amplitudo dan fase tanggapan sistem terhadap frekuensi input dalam bentuk plot logaritmik. Pada Bode plot, sumbu X menggunakan skala logaritmik yang mewakili frekuensi dalam dB atau desibel. Sementara sumbu Y menggunakan skala logaritmik yang mewakili amplitudo tanggapan sistem dalam dB dan fase dalam derajat. Lalu selanjutnya ada diagram Nyquist. Analisis stabilitas Nyquist mengacu pada penilaian stabilitas sistem kontrol dengan menggunakan diagram Nyquist. Sistem stabil jika tidak ada pol yang terletak di sebelah kanan sumbu J. Jika ada pengelilingan titik min 1 plus J0 dalam arah berlawanan jarum jam, maka sistem stabil. Jumlah pengelilingan titik sama dengan jumlah pol yang di sebelah kanan sumbu J. Ini menyiratkan bahwa jumlah pengelilingan titik, misalnya pengelilingan di sekitar titik min 1 plus J0 harus sama dengan jumlah kutub yang berada di sebelah kanan sumbu imajiner. Berdasarkan penjelasan tersebut, jika pada grafik Nyquist terdapat pengelilingan pada titik min 1 plus J0, maka sistem dianggap tidak stabil berdasarkan analisis Nyquist. Nah, di sini ada analisis diagram Nyquist lagi. Nyquist merupakan sebuah teknik serta plot yang dipakai dalam menganalisis stabilitas sistem kendali. Berdasarkan respon frekuensi, plot Nyquist mengilustrasikan hubungan antara respon frekuensi sistem dan letak akar karakteristik persamaan sistem dalam domain kompleks. Plot Nyquist memperlihatkan respon frekuensi sistem dalam bentuk grafik polar yang memiliki sumbu real dan imajiner. Dalam plot ini, setiap titik merepresentasikan posisi akar karakteristik sistem ketika frekuensi bervariasi dari 0 hingga tak terhingga. Garis Nyquist adalah kurva yang menghubungkan titik-titik tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu perancangan sistem kendali. Perancangan sistem kendali merupakan proses merencanakan dan mengembangkan suatu sistem yang digunakan untuk mengatur atau mengendalikan perilaku suatu proses atau sistem tertentu. Proses perancangan ini biasanya mengidentifikasi variabel yang relevan yang harus dikendalikan, pemodelan sistem, analisis perilaku sistem, pemilihan strategi kendali, pengembangan algoritma kendali, dan implementasi sistem kendali. Pada perancangan sistem kendali ini terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam perancangan ini, seperti kontrol PID atau proportional integral derivative, kontrol state space, kontrol adaptif, kontrol optimal, dan lain sebagainya. So, next. Pada perancangan sistem kendali yang pertama itu ada PID Ziegler-Nichols. Yang pertama, PID adalah metode tuning atau pengaturan parameter untuk pengendali PID atau proportional integral derivative dalam sistem kontrol. Metode ini dikembangkan oleh dua insinyur yaitu Ziegler dan Nichols pada tahun 1940. Tujuan dari tuning PID ini adalah untuk mencapai respon kontrol yang stabil dan cepat dalam sistem. Bisa dilihat hasil grafik step yang sebelum kami bisa dilihat pada restannya didapatkan 0,245, kemudian settling time-nya 0,43, dan steady state-nya 0,0194. Kemudian dibuat garis untuk mengetahui parameternya yaitu L dan T. Didapatkan L-nya itu 0,0252 dan T-nya itu adalah pengurangan L dikurang dengan 0,233. Jadi mendapatkan hasilnya 0,2078. Next. Kemudian ada spesifikasi sistem yang setelah kita lakukan tuning. Didapatkan rise time-nya itu 0,415, kemudian overshoot-nya 0,984, dan settling time-nya 0,633. Kemudian terdapat juga steady state-nya 1. Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa hasil tuning parameter sistem menggunakan metode Ziegler-Nichols telah menghasilkan nilai-nilai yang membuat sistem menjadi stabil sesuai dengan kebutuhan atau spesifikasi yang ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain,
Setelah melakukan penyetelan parameter dengan metode Ziegler-Nichols, sistem telah mencapai tingkat kestabilan yang diinginkan dan sesuai dengan standar atau persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk kinerja sistem tersebut. Kemudian ada spesifikasi sistem yang diinginkan, yaitu raise time-nya 0,5, kemudian overshoot-nya 0,5, setting time-nya 0,7, dan steady state-nya 1. Bisa di next. Lalu yang kedua adalah PID menggunakan root locus. PID root locus ini adalah salah satu teknik analisis dan desain yang digunakan untuk memperbaiki pengaturan kontrol menggunakan pengontrol proporsional integral derivatif atau PID. Metode root locus ini digunakan untuk mengilustrasikan bagaimana akar-akar karakteristik sistem kontrol berubah seiring dengan variasi parameter kontrol. Bisa dilihat pada MATLAB hasil grafik PID menggunakan. Setelah membandingkan root locus dengan PID root locus, terlihat kedua root locus tidak terdapat zero and pole yang berada di sekitaran sumbu imaginer, maka bisa disebut bahwa sistem tersebut stabil. Bisa di next. Kemudian ada PID menggunakan Bode. Bisa dilihat pada hasil grafik Bode menggunakan PID. PID yang merupakan singkatan dari proporsional integral derivatif adalah suatu teknik pengendalian yang sering digunakan dalam sistem kontrol otomatis. PID Bode plot adalah suatu metode untuk mengevaluasi karakteristik respons sistem kontrol PID dengan menggunakan diagram Bode. Diagram Bode adalah suatu alat yang berguna untuk menganalisis respons frekuensi sistem. Diagram ini terdiri dari dua komponen, yaitu plot amplitudo yang menunjukkan respons sistem terhadap berbagai frekuensi input, serta plot fase yang menggambarkan perubahan fase antara input dan output sistem pada frekuensi yang berbeda. Jadi next. Kemudian yang keempat adalah Nyquist menggunakan kendali PID. Bisa dilihat pada gambar hasil diagram dari Nyquist setelah menggunakan PID. Yang pertama, analisis stabilitas Nyquist menyatakan bahwa stabilitas sistem dapat dievaluasi dengan beberapa kriteria, yaitu jika tidak ada perputaran melingkar di sekitar titik min 1 plus J0 atau sisi kiri sumbu imajiner, dalam diagram Nyquist, sistem dianggap stabil. Lalu, stabilitas juga dapat dipastikan jika ada pole yang berada di sisi sumbu kanan imajiner, dan jumlah perputaran melingkar titik min 1 plus J0 harus sama dengan jumlah pole yang terletak di sebelah kanan sumbu imajiner agar sistem tersebut stabil. Tapi, jika ada perputaran melingkar yang berlawanan arah jarum jam di sekitar titik min 1 plus J0, maka sistem tersebut bisa dianggap stabil juga. Kemudian, sebaliknya, jika terjadi perputaran melingkar searah jarum jam di sekitar titik min 1 plus J0, maka sistem tersebut tidak stabil. Nah, dalam hal ini, pada grafik Nyquist, sebelum dan setelah penambahan kontrol PID, tidak ada perputaran melingkar di sekitar titik min 1 plus J0, dan jumlah pole sama dengan jumlah perputaran melingkar. Karena itu, menurut analisis Nyquist, sistem ini dianggap stabil. Bisa di next. Lalu ada lead lag menggunakan root locus. Bisa dilihat pada gambar di samping kiri, ada hasil nilai P-lead, Z-lead, terus nilai pole akar root locus palsu, dan nilai zero akar root locus palsu. Kemudian ada script MATLAB yang digunakan untuk menghasilkan nilai common window yang ada di samping sebelumnya. Kemudian, dengan menggunakan sintaks tersebut, dapat mencari nilai-nilai untuk pole lead akar pada bagian negatif rail dari fungsi transfer sistem yang diperbaiki dengan penambahan elemen lead. Dan zero lead, yaitu akar pada bagian negatif rail dari fungsi transfer sistem yang diperbaiki dengan penambahan elemen lead. Pole dan zero root locus palsu adalah pole dan zero yang secara visual muncul pada diagram root locus, tetapi sebenarnya tidak mempengaruhi karakteristik stabilitas sistem secara signifikan. Bisa dilihat gambar yang root locus awal dengan root locus yang menggunakan root locus P-lead dan Z-lead. Okay. Selanjutnya, lead lag menggunakan Bode. Bisa dilihat pada tampilan hasil Bode plot sistem awal dan dibandingkan dengan tampilan hasil Bode plot sistem dengan kompensator lead. Penurunan peak gain dan adanya gain margin yang tinggi dari hasil Bode plot sistem dengan kompensator lead kan bahwa penerapan kompensator lead berhasil meningkatkan stabilitas sistem. Baik, untuk selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, yang terakhir mengenai kesimpulan. Kesimpulan dari proyek kita itu adalah motor DC adalah mesin listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa putaran. Motor ini sering digunakan dalam sistem kendali karena kemampuannya mengatur kecepatan dan arah. Terdapat beberapa parameter yang dapat diidentifikasi dalam motor DC seperti inersi rotor, konstanta gesekan, konstanta gaya gerak listrik, konstanta torsi, hambatan listrik, tegangan input, arus, dan industansi. Motor DC dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu self-excited dan separately excited. Model matematika motor DC mencakup persamaan torsi, fungsi alih, dan transformasi Laplace. Penambahan kontrol PID menggunakan metode Ziegler-Nichols dapat meningkatkan stabilitas dan kinerja sistem dengan memperbaiki respon terhadap perubahan input. Analisis dengan menggunakan metode grafis menunjukkan bahwa sistem dengan kontrol PID stabil dan memenuhi persyaratan yang diinginkan. Penerapan kompensator lead lag dalam desain kontrol sistem juga dapat meningkatkan kinerja sistem dengan mengubah karakteristik fase dan amplitudo. Analisis dengan menggunakan metode grafis menunjukkan bahwa sistem dengan kompensator lead lag tetap stabil dan responsif. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.